Sahabat sekalian, kita kembali dalam acara Cahaya Iman. Dalam segmen kali ini, kita akan mengeksplorasi lebih jauh tentang cinta, topik kita episode ini. Di dalam buku ini ada istilah, Mas Heri, yang dituliskan oleh penulis buku ini, Syekh Muzaffar Ozak. Cinta adalah penderitaan yang unik dan menyenangkan. Mungkin ini karena istilahnya agak susah. Mungkin agak lebih mudah kalau kita membacakan beberapa paragraf untuk menjelaskan topik ini. Baik. Silakan Mas Heri. Ya. Di sini di halaman 14 saya akan bacakan. Cinta adalah sebuah penderitaan unik yang menyenangkan. Siapapun yang merasakannya dalam hati akan mengetahui rahasia ini. Dalam bentuk apapun engkau merasakan cinta, dengan cara apapun dan pada tingkat apapun, itu barulah suatu bagian yang sangat kecil dari cinta ilahiyah. Cinta antara laki-laki dan perempuan juga merupakan bagian dari cinta ilahiyah tersebut. Tetapi terkadang sesuatu yang dicintai justru menjadi hijab antara cinta dan manifestasi cinta sejati. Suatu hari hijab itu akan terangkat dan barulah sang kekasih sejati, tujuan sesungguhnya, akan tampak dengan seluruh keagungan ilahiyahnya. Jadi sebenarnya penderitaannya di mana ya? Iya, saya membayangkan ketika seseorang jatuh cinta itu kan ingin selalu berdekatan. Kalau tidak ada rasanya menderita, ingin selalu memanggil. Itu sebuah penderitaan, ya, penderitaan yang lain gitu ya. Mungkin buat para sufi itu sebagai bahan baku untuk tadi peribadatan, bangun malam, kerinduan itu. Di satu sisi rindu itu menyiksa dalam tanda kutip ya, tapi juga nikmat karena menjadi bahan bakunya aktivitas pengabdian sih. Di situ penderitaan yang menyenangkan itu. Iya, di situ. itu penderitaan yang menyenangkan. Tanpa rasa itu pun mungkin mereka merasa bahan bakar, bahan baku untuk pengabdiannya pun tidak terlalu dahsyat gitu ya. Tapi ketika diberi rasa rindu itu, memanggil setiap saat, butuh untuk selalu menghadap, bahkan selalu memanggil berzikir, kira-kira seperti itu Mas Ari. Tapi itu bisa menjadi bahan bakar yang memabukkan. Ya. Yang akan membuat orang cenderung untuk mengisolasi diri. Mengisolasi diri, ya. Tidak, bahkan malas untuk beraktivitas. Itu bagaimana kaitannya dengan Seharusnya tidak demikian, karena toh apa yang sampai di tangan kita harus bekerja, punya keluarga yang harus dinafkahi. Mungkin kita punya peran di kantor sebagai atasan, sebagai bawahan, itu Allah yang meletakkan di tangannya. Nah, seninya adalah walaupun kita memiliki rasa itu, amanah yang ditaruh di tangan oleh Allah itu juga tidak boleh berantakan. Ya. Allah sudah memberi wilayah ketika kita misalnya butuh untuk berasik masyuk dengan Allah, itu malam. Ya. Siang hari kita menghadapkan wajah ke dunia dalam tanda kutip. Ya. Kita beramal, hati boleh saja, hati bisa menghadap Allah setiap saat. Tapi bukan berarti kita dalam bertindak harus mabuk dan menari-nari setiap saat kan. Amanah itu tetap, itu Allah yang memberikan juga, jangan dikhianati ya. Kalau kita butuh untuk menyendiri dengan Allah, Allah sudah memberikan waktunya tengah malam. Dan itu juga kita beraktivitas, itu juga ekspresi rasa cinta kita. Benar. Kalau kita cinta kepada Allah, kita cinta terhadap apa yang Dia letakkan di tangan. Kita akan melaksanakan itu dengan baik. Gitu. Ya, baik Mas Heri. Gimana kalau kita baca beberapa paragraf lagi dalam topik ini? Baik. Yang penting adalah memiliki rasa cinta di dalam hatimu, apapun bentuk dan penampakannya. Penting pula bahwa engkau pun dicintai. Lebih mudah untuk mencintai daripada dicintai. Apabila engkau pernah berada di dalam cinta, maka suatu hari engkau akan meraih sang kekasih. Karunia Tuhan sering sampai kepadamu melalui tangan manusia lain, yaitu lewat para hamba Tuhan.
maka demikian pula cinta ilahiyah pun mengekspresikan dirinya di antara manusia. Begitu. Cinta ilahiyah mengekspresikan dirinya di antara manusia lewat para hamba Allah. Gitu. Para nabi, mungkin wali-wali besar, mereka merahmati lingkungan, merahmati orang-orang sekelilingnya, menyebar rahmat tanpa mengharapkan imbalan. Kira-kira begitu. Mungkin itu cinta ilahiyah. Iya, ekspresi dari cinta ilahiyah melalui orang-orang suci tadi. Ya. Mungkin ada sebuah cerita yang bisa kita dengar di sini tentang cinta ilahiyah, tentang cinta yang paling kuat itu adalah cinta seorang ibu ya. Oh iya. Terima kasih Mas Eri. Ada hadis tersebut ya bahwa benar. Suatu ketika Rasulullah dan para sahabat kedatangan rombongan tawanan perang. Ya. Kemudian di antara tawanan itu para sahabat melihat ada seorang ibu yang gelisah kesana kemari. Rupanya dia mencari bayinya yang terpisah. Nah, ketika si ibu berhasil menemukan bayinya. Si ibu ini tawanan perang? Si ibu ini tawanan perang. Dua-duanya tawanan perang yang terpisah. Ketika si ibu berhasil menemukan bayinya, dia begitu sukacita memeluknya, menciumnya, dan menyusuinya. Gitu ya. Rasulullah dan para sahabat menyaksikan itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mungkinkah si ibu itu melemparkan anaknya ke kobaran api? Ya, para sahabat bilang jelas tidak mungkin gitu ya. Selama si ibu mampu menjaga anaknya dari kobaran api, tidak mungkin si ibu akan melemparkan anaknya ke kobaran api. Nah, jawaban Rasulullah yang sangat menarik. Sesungguhnya cinta Allah kepada hambanya jauh melebihi cinta ibunya kepada anaknya. Itu sebuah analogi dari Rasulullah tentang cinta Allah Ta'ala. Terima kasih Mas Heri, itu luar biasa sekali. Terima kasih, sahabat sekalian. Abstraksi ya, contoh atau analogi yang dibuat sendiri oleh Rasulullah SAW. Benar. Bagaimana kuatnya cinta seorang ibu kepada anaknya, ternyata itu tidak seberapa dibandingkan dengan cinta ilahi ya, benar. cinta Allah kepada hamba-hambanya. Benar. Nah, sahabat sekalian, kita akan lanjutkan diskusi ini di segmen selanjutnya mengenai apa itu mencintai dan dicintai oleh Allah setelah jeda berikut.